Pekan kedua Juli tahun 2023 diawali dengan kegiatan training bersama antara KPK dan Independent Commission Against Corruption atau ICAC, Hong Kong, untuk berbagi praktik baik pemberantasan korupsi di masing-masing negara. PLT Deputi Bidang Informasi dan Data Eko Marjono menjelaskan pelatihan ini akan membahas banyak hal dengan poin utamanya adalah investigasi keuangan khusus. Pada tahun 2019, KPK telah membentuk Forensic Accounting atau FA, unit untuk membantu penyidik dalam penanganan tindak pidana korupsi, khususnya mendorong upaya pemulihan aset atau asset recovery. Dalam upaya memberantas korupsi, baik KPK maupun ICAC Hong Kong memiliki strategi yang sama, yaitu pemberantasan korupsi tidak hanya mengedepankan upaya penindakan namun juga terfokus pada upaya pendidikan masyarakat dan pencegahan sistem. Dalam upaya mengembangkan koperasi, pemerintah terus mendorong terwujudnya konglomerasi ekonomi Indonesia melalui koperasi. Jumlah dan kontribusi yang diberikan koperasi pun perlu terus didorong dan dioptimalkan lebih jauh agar mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam kegiatan penguatan anti korupsi untuk penyelenggara negara berintegritas atau PAKU Integritas bagi jajaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau Kemenkop UKM di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Merespon masukan KPK, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Teten Mas Duki juga memaparkan upaya-upaya pengendalian pemberantasan korupsi di lingkungan Kemenkop UKM. Di antaranya dengan memperkuat koordinasi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kemenkop UKM. KPK menyerahkan aset berupa tanah beserta bangunan di atasnya senilai 28 miliar dan 2 unit mobil senilai 469 juta rupiah yang merupakan barang rampasan negara pada Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham. Penyerahan aset dilakukan dengan mekanisme penetapan status penggunaan atau PSP. Menteri Hukum dan HAM Yasona Hamonangan Lauli menyampaikan apresiasinya kepada KPK karena kembali memberikan aset barang rampasan negara kepada Kemenkumham. Aset yang diberikan akan digunakan untuk mendukung operasionalisasi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau Rukbasan kelas 1 Bandung. Sementara 2 unit kendaraan roda 4 akan digunakan untuk mendukung operasionalisasi pada kantor wilayah Kemenkumham, Kalimantan Timur, dan Rukbasan Samarinda. KPK melaksanakan pelatihan bersama dengan menggandeng institusi-institusi yang memiliki fungsi dan misi dalam pemberantasan korupsi di wilayah Sulawesi Selatan. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh pimpinan KPK Nawawi Pomolango. Nawawi menyatakan revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK menegaskan posisi KPK setara dengan lembaga penegak hukum lainnya. Adapun tugas-tugas KPK dalam memberantas korupsi meliputi pendidikan, pencegahan, koordinasi, supervisi, monitoring, dan penindakan. Pelatihan kali ini merupakan yang kedua kalinya untuk wilayah Sulawesi Selatan. Kegiatan ini diikuti 96 peserta dari berbagai elemen, diantaranya penyidik kepolisian, penyidik Baris Krim Polri, dan kejaksaan. KPK melakukan penahanan terhadap HH selaku Sekretaris Mahkamah Agung atau MA sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi berupa suap pengurusan perkara di MA. Tersangka HH ditahan di rutan KPK pada Gedung Merah Putih, Jakarta. Dari perkara yang bermula dari kegiatan tangkap tangan itu, KPK sebelumnya telah menetapkan HH bersama 16 orang lainnya sebagai tersangka. Saat ini perkaranya masih dalam tahap penuntutan dan persidangan. KPK secara resmi merilis kampanye Hajar Serangan Fajar dalam menghadapi pesta demokrasi pemilihan umum tahun 2024. Hajar Serangan Fajar ialah seruan kepada seluruh masyarakat untuk menolak, menghindari, dan membentengi diri dari godaan politik uang dalam kontestasi pemilu. Ketua KPK Firly Bahuri menjelaskan, seperti namanya, pesta demokrasi adalah hajatan milik rakyat. Melalui pemilu, rakyat akan memilih dan menentukan nasibnya untuk 5 tahun ke depan. Dalam rangkaian kegiatan ini, KPK juga membentangkan spanduk raksasa di Gedung Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK, bertuliskan Hajar Serangan Fajar. Spanduk ini akan terpasang hingga pelaksanaan pemilu 2024 nanti. Demikian kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi pada pekan kedua bulan Juli tahun 2023 yang terangkum dalam KPK 24 jam. Dapatkan informasi selengkapnya melalui website kpk.go.id. Salam anti korupsi.